Halo, jumpa lagi dengan saya Jala Paningal di channel saya sendiri yang khusus membahas dunia spiritual dan supranatural, yaitu channel Jala Paningal. Jangan lupa like dan subscribe bagi Anda yang baru pertama kali datang dalam channel ini. Sekarang saya akan membahas tentang mediumisasi kok selalu menangis, marah, takut, dan ngajak berantem, semacam itu. Apa itu mediumisasi? Mediumisasi adalah ketika manusia jadi mediator, penghubung khususnya bagi alam manusia dan alam gaib. Caranya seperti apa? Caranya adalah memasukkan makhluk gaib ataupun mendatangkan makhluk gaib pada tubuh seseorang hingga nanti orang itu akan kehilangan kesadarannya dan makhluk gaibnya akan mengambil alih tubuhnya dan pikirannya sehingga nanti manusianya bisa ngomong ataupun bergerak sesuai dengan si makhluk gaib tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ditanya jawab, biasanya seperti itu. Seperti dalam channel-channel misteri, media-media misteri, tujuannya ditanyai. Kamu namanya siapa? Sejak kapan di sini? Tempat ini dulunya apa? Ya semacam itulah pokoknya. Kayak gitu itu merebak dan sangat menarik tentunya. Saya pun dulu melihat secara langsung ketika saya berada di dunia lain. Waktu itu trans kayaknya, trans 7. Pernah saya beberapa kali tampil di sana menggambar makhluk gaib dari orang yang dijadikan mediator ataupun mediumisasi tadi. Biasanya itu manusia yang dijadikan mediumisasi ketika makhluknya masuk ataupun makhluknya dekat, manusianya pasti marah, menangis, takut, sedih, ataupun ngajak berantem. Tipenya kebanyakan hanya itu-itu saja. Kenapa seperti itu? Benarkah itu kesurupan? Ataukah itu benar ada makhluk gaib yang masuk dalam dirinya? Mediumisasi itu tentunya tidak mudah. Yang pertama ya. Kenapa? Karena membutuhkan kesiapan dari manusia yang dijadikan media untuk makhluk gaibnya berinteraksi dengan manusia lainnya. Syaratnya apa aja? Syaratnya harus tidak takut serta tidak penantang. Jadi ya harus benar-benar pasrah dengan apa yang terjadi. Harus bisa percaya pada praktisi yang praktek mediumisasi ke orang tersebut. Ketika orangnya punya rasa takut, rasa marah, rasa sedih, ataupun bingung, maka nantinya akan bentrok antara perasaan manusianya dengan energi si jin. Akhirnya hanya setengah-setengah, tidak total. Maka itu kadangkala yang muncul itu marah, sedih, ngajak berkelahi. Kenapa seperti itu? Karena ya dari dalam diri manusianya sendiri itu punya banyak beban yang keluar sendiri. Tergantung manusianya itu sedang merasakan apa, merasakan marah, sedih, atau pengen berkelahi, maka itu yang akan keluar pertama kali. Menit-menit awal akan seperti itu. Lalu nanti lama-kelamaan kesadarannya akan menurun, baru tergantikan oleh makhluk gaib yang datang tadi, sehingga bisa diajak komunikasi. Itu pun nanti juga banyak tingkatan. Apakah
manusianya benar-benar tenang atau enggak. Yaitu tipe pertama, manusia yang masih belum tenang beneran dari rasa marah, sedih, ataupun perasaan apa saja yang dia bawa sebelum dimediumisasi. Setengah-setengah itu gimana? Setengah-setengah itu nantinya ciri-cirinya adalah ketika ditanyai, maka jawabnya akan lama, mikir dahulu, mengingat-ingat, serta omongannya akan berubah-ubah antara jawaban satu dengan jawaban lainnya itu akan saling tumpang tindih. Karena dia masih pakai pikiran, karena dia belum tenang benar, karena dia belum termediumisasi dengan total. Jadi masih pakai pikiran. Kalau itu dalam bahasa Jawa namanya ngrambyang, dia masih pakai pikirannya itu kemana-mana, jadinya bentrok. Kadangkala dia beneran kosong, kadangkala dia enggak, jadi saling tumpang tindih, serta ngomongnya dengan bahasa yang dia pahami saja. Padahal nanti ketika dia beneran bisa termediumisasi secara total, pikirannya berubah, mimik wajah berubah, gestur tubuh berubah, cara ngomong berubah, bahasa pun bisa berubah. Itulah nanti kalau yang masuknya ke yang tipe 2, yaitu benar-benar dia itu bisa jadi mediator. Makhluk gaibnya benar-benar ada di tubuhnya atau di sekitarnya, mengambil alih fungsi-fungsi dari tangan, kaki, lidah, dan pikiran. Manusianya kemana? Manusianya ada tapi di belakang, digantikan oleh kesadaran dari si makhluk gaib. Sehingga nanti manusianya yang jadi mediator itu semuanya berubah seperti yang saya bilang tadi. Ingatannya akan menjadi ingatan si makhluk gaib. Omongannya ya akan menjadi omongan si makhluk gaib. Dari suara, bahasanya pun bisa bahasa yang tidak dikenali oleh si mediator. Misalnya itu kayak gini, saya itu orang dari Jogja, jadi mediator. Kebetulan makhluk gaibnya itu dari Sunda. Tiba-tiba saya nanti bisa bahasa Sunda dengan lancar. Kira-kira seperti itu. Mirip dengan kerasukan, cuman agak beda karena kan ini enggak full, enggak total. Masih mudah disembuhkan. Beda dengan kerasukan ya. Kalau itu kan kerasukan itu beda lagi. Besok suatu saat akan saya bahas. Seperti itu tipe-tipe mediumisasi yang saya ketahui. Selanjutnya, siapakah yang bisa jadi mediator dalam mediumisasi? Setiap orang bisa, asalkan dia tidak takut saat praktek, serta dia itu benar-benar rela ketika ada sosok lain, ketika ada entitas lain yang menguasai dirinya, serta percaya pada praktisinya. Karena kan kayak gitu kita kesadarannya turun, kita itu ngapain juga kadang-kadang lupa. Jadi itulah yang menjadi sulit ketika manusianya masih takut, ya nggak bisa. Ketika kita masih punya banyak beban, kita hanya bisa masuk tipe 1. Untuk masuk tipe 2 itu sulit. Jadi siapa saja bisa. Cuman selain itu juga kembali lagi ke praktisinya serta lokasinya yang dipakai untuk mediumisasi. Apakah mendukung atau enggak? Itu juga yang berpengaruh. Selanjutnya, dampak buruknya itu ada enggak sih menjadi medium seperti itu? Dampak buruknya tentu ada. Dampak buruknya itu yang pertama adalah tubuh capek, merasa haus, merasa lapar karena energi itu terkuras. Yang kedua adalah kalau Anda terlalu sering menjadi medium, mediator dalam hal ini, maka
pikiran Anda dan energi Anda itu akan bercampur dengan milik makhluk gaib yang keluar masuk dengan sering. Makanya bisa membuat manusianya moodnya itu swing. Jadi moodnya itu jadinya nanti moodnya itu goyang, kadang marah, kadang sedih, takut. Itu selalu berubah-ubah tanpa bisa dikontrol manusianya. Selain itu juga bisa membuat manusianya cepat lelah dan cepat sakit, tidak kuat, menjadi sakit-sakitan dan semacamnya. Itu dampak negatifnya. Itulah materi video kali ini, yaitu tentang mediumisasi. Opini saya dalam hal ini mediumisasi, sebenarnya kayak gitu itu boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk pengalaman dalam hal ilmu supranatural. Akan tetapi jika itu terus-menerus dilakukan, yaitu buruk bagi diri Anda dan masa depan Anda. Ketika Anda terlalu sering jadi tumpangan makhluk gaib untuk mediumisasi, kedepannya Anda yang akan susah sendiri. Susahnya seperti apa? Anda akan mudah seperti kerasukan, padahal enggak. Seperti yang aku bilang tadi, ketika kita sering melakukan itu, maka pikiran akan terkontaminasi oleh kesadaran milik makhluk gaib. Energi akan tercampur oleh energi dari makhluk gaib. Maka tubuh kita akan menjadi rentan dan sangat dekat dengan alam gaib. Jadinya nanti kita seolah-olah mudah kesurupan, padahal kita hanya merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain. Seperti itu dampak negatifnya. Oke, sekian dulu, serta mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun yang tidak sepakat dengan saya, karena kan ilmu supranatural itu luas, maka kemungkinan saya tidak tahu itu ada. Jangan lupa subscribe dan like, serta share jika Anda berkenan. Jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Rahayu.